merupakan salah satu tindak lanjut ya dari penyusunan Anjap ABK yang kami banggakan. Ya, saya sampaikan tadi, standar kompetensi jabatan ini cukup penting Bapak Ibu. Ya, standar kompetensi jabatan ini salah satu komponen dalam penilaian sistem merit kita. Sistem merit yang akan melaksanakan workshop penyusunan standar kompetensi jabatan administrator dan pengawas. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang harus kita susun ini adalah suaranya jelas. Administrator dan pengawas. Artinya untuk eselon 3 dan eselon 4, baik itu eselon 3A maupun eselon 3B yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Lanjut. Dasar hukumnya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua PP Nomor 11 Tahun 2017 ini tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Nah, jadi nanti Permenpan inilah yang menjadi dasar kita dalam penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan. Lanjut. Nah, di sini secara ininya untuk standar kompetensi jabatan itu bisa dibaca mungkin masing-masing ya Bapak Ibu. Dia memuat tentang deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dan pengawas. Lanjut. Dalam standar kompetensi jabatan ini paling sedikit dia berisi tentang ada 8 hal. Yang pertama itu nama jabatan, uraian jabatan, kode jabatan, pangkat yang sesuai, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan ukuran kinerja jabatan. Nanti di sini mungkin untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu kita sudah biasa ya Bapak Ibu, ada di dalam Anjap yang sudah kita susun kemarin. Jadi sudah disampaikan tadi memang untuk panduan pengisian itu nanti kita menggunakan salah satunya Anjap yang sudah disusun. Untuk nomor 5, 6, dan 7 inilah isi dari standar-standar kompetensi jabatan. Ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nanti kita buka satu-satu. Lanjut. Ini dia untuk secara garis besarnya. Jadi SKJ ini terdiri dari tiga rumpun. Untuk identitas itu ada 3 juga yang tadi sudah saya sampaikan. Identitas ini kita bisa ngambil nanti dari Anjap ABK. Yang kedua itu kompetensi. Nah, ini mungkin yang baru untuk Bapak Ibu. Kompetensi ini ada teknis, manajerial, sosial, kultural, itu juga nanti terbagi-bagi lagi. Tapi jangan khawatir, untuk kamus kompetensinya khusus kamus kompetensi manajerial dan sosial kultural itu sudah tertera di dalam Permenpan 38 2017. Jadi jangan khawatir, nggak perlu nyari-nyari lagi. Yang perlu dicari itu kompetensi teknis. Karena untuk kompetensi teknis itu yang mengeluarkan kalau misalnya kayak kepegawaian itu dari BKN yang mengeluarkan. Nanti mungkin bisa di browsing masing-masing, misalnya urusan sosial ada nggak kamus kompetensi teknis dari Kementerian Sosialnya. Ibu, bahannya lengkap. Yang dibutuhkan apa aja sih bahannya, yaitu tadi. Nanti ada formulirnya yang kita siapkan. Ada formulir yang kita siapkan. Anjap ABK, Anjap ABK nomenklatur yang akan kita susun dipersiapkan, dan perjanjian kinerjanya. Cukup siapkan dokumen-dokumen tersebut, Bapak Ibu insya Allah lancar jaya nanti dalam penyusunannya. Saya yakin dan percaya kalau memang seluruh dokumen yang dibutuhkan itu tersedia
dalam satu hari Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan untuk satu perangkat daerah. Benar, jangan nggak percaya. Saya kemarin dapat menyelesaikan dalam waktu 1 jam itu 6 jabatan yang saya susun, 6 jabatan. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan pusing dulu. Nanti kita kasih formulirnya semudah mungkin untuk bisa dikerjakan Bapak Ibu. Artinya kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini, saya sudah melaksanakan, saya bisa ngukur. Itu tadi, yang terpenting dokumen tersedia, seluruh dokumen tersedia, Bapak Ibu bakalan lancar yang mengerjakan. Sendirian juga bisa Bapak Ibu ngerjainnya. Lanjut. Nah, di sini ada level untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ya, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Itu manajerial. Level-levelnya ini sudah ditentukan dari JPPP utama, media pertama, administrator dan pengawas. Bapak Ibu cukup perhatikan di bagian administrator dan pengawas. Ini nanti fungsinya untuk di pengisian di dalam formulir. Tapi jangan khawatir, di dalam formulir sudah kami isikan ini. Tenang Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini yang untuk jabatan yang selanjutnya ya, untuk JF, jabatan fungsional tertentu ya, teknis ya. Tapi kita nggak perlu Bapak Ibu lihat ini cuma contoh aja, kita tidak menyusun yang ini. Tadi yang cukup kita perhatikan administrator dan pengawas aja. Lanjut. Persyaratan jabatan, ini unsur yang ketiga. Nah, persyaratan jabatan ini sama tadi sudah disampaikan. Ada pangkat, kualifikasi pendidikan, jenis pelatihan, ukuran kinerja, dan pengalaman kerja tadi sudah saya sampaikan. Bahannya dari Anjak dan perjanjian kinerja yang sudah Bapak Ibu buat. Bentuk dari formulir standar kompetensi jabatan. Untuk di 4 item ini, nah sampai di ikhtisar jabatan ini, tadi yang pertama ya, ada nama jabatan. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti sudah tahu lah, nggak perlu lagi di ini ya, nggak perlu lagi di identifikasi. Artinya silahkan disesuaikan. Untuk jabatan administrator berarti Bapak Ibu bikin dulu dari sekretaris. Setelah sekretaris nanti baru Bapak Ibu buatkan kabit-kabit. Setelah kabit-kabit baru jabatan pengawas yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu. Karena yang pasti itu Kasubag umum masih ada. Kalau Kasubag perencanaan itu tidak semua perangkat daerah ada. Jadi silahkan disesuaikan. Untuk jabatan eselon 3A, ini saya contohkan SKJ, formulir SKJ. Silahkan Bang kalau nggak kelihatan, awas matanya diareng loh, miring, tenggelam. Ya, saya lanjutkan. Hal pertama yang harus dilakukan, nanti akan kami sampaikan formulir ke Bapak Ibu. Bagian atas ini nanti kosong. Coba turun ke bawah. Ya. Terus. Kultural itu sudah kami isikan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu tinggal ngisi yang atas, balik lagi ke yang paling atas. Ini, ngisi yang ini sama persyaratan. Untuk tengah-tengahnya standar kompetensi sudah kami isikan. Karena untuk jabatan administrator itu sama semuanya. Jangan khawatir. Dan itu sudah terstandar di dalam Permenpan 38 tahun 2017. Buka Permenpan 38 tahun 2017. Mohon maaf. Ada ini Permenpan 38 yang di atas. Oke. Masuk ke lampiran halaman 67. Halaman 67 di lampiran. Ya, pada kelembagaan itu ada di situ, nomenklatur perangkat daerahnya dan urusannya ada di situ. Jadi silakan disesuaikan dengan kerja kelembagaan. Untuk pengisian di ikhtisar jabatan ini dari mana sih Bu dapatnya?
ini ikhtisar jabatan ini diambil dari anjak ikhtisar jabatan yang ada di dalam anjak, bukan anjak cabang organisasi. Dibikin dua ini biar bisa kelihatan nantinya. Minimize, maximize. Bikin 2 layar dalam 1 layar, ya. Nah, tadi sudah ini diketik sendiri, ini diketik sendiri. Yang ini silakan Bapak Ibu ambil copy paste dari sini. Copy paste, selesai. Terus ini udah nih sampai di sini. Selesai nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngisi kompetensi teknis dan persyaratan. Turun persyaratan. Oke. Oh, ya. Apabila di jabatan itu ada kompetensi teknisnya, silakan diisi. Nanti saya kasih contoh untuk yang pengisian kompetensi teknis itu ada di Kadit di BKPSDM. Karena BKPSDM itu dia kamus kompetensi teknisnya sudah ditetapkan dari BKN. Lanjut ke persyaratan jabatan. Nah, ini persyaratan jabatan tuh tinggal ngambil aja dari sini Bapak Ibu. Nih, jenjang pendidikan, jenjangnya di sini misalnya ini salah ketik ya, S1 D4. Tulis aja di sini, S1 D4. Bidang ilmunya tinggal ambil aja di bidang ilmunya, copy, paste lagi ke sini. Mudah kan? Gak pusing kan? Nah, terus untuk pelatihan ini ada kok hilang. Nanti dulu. Ada di sini pusing nih. Diklat kepemimpinan ya. Kalau dia administrator berarti diklat BIM 3, kalau dia pengawas berarti diklat BIM 4. Di sini ada kan? Nih, naikin ke sini. Diklat teknis, apa yang dimasukkan di sini? Ada diklat standar kompetensi jabatan, masukin di sini. Kalau fungsional saya kurang paham. Kalau diklat ini saya kurang paham sih pemilahannya. Tapi masuk 2 ini dulu nggak apa-apa. Atau mau ditambahkan boleh. Mau ditambahkan diklat mana yang mau dimasukkan juga boleh. Untuk yang di sini, ini dicatat diklat BIM 3 untuk jabatan administrator itu tingkat pentingnya apa? Mutlak, penting atau perlu? Untuk jabatan struktural diklat kepemimpinan itu mutlak ya. Kalau administrator diklat BIM 3 itu mutlak wajib. Selanjutnya itu diklat BIM 4 mutlak wajib. Berarti tinggal centang. Centangnya dari mana? Tinggal insert simbol. Insert simbol seperti biasa. Untuk diklat teknis ini mutlak penting atau perlu? Penting. Teknis di penting. Seperti itu. Sudah. Untuk pengalaman kerja nanti ikutin contoh aja. Untuk pengalaman kerja ini copy paste aja. Kalau untuk administrator memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun. Atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki, copy paste aja nanti. Di copy paste aja. Kalau untuk pengawas itu dikosongin aja. Saya nggak tahu kalau untuk pengalaman kerjanya harus menjadi pengawas itu harus apa dulu, saya kurang paham sih. Pangkat di sini karena dia eselon 3A itu pangkatnya paling tidak 4A ya. Untuk eselon untuk pengawas itu pangkatnya 3B ya. Ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5 masukin di sini. Kalau dia filenya PDF berarti Bapak Ibu harus ketik ulang. Kalau dia filenya Excel atau Word, Bapak Ibu tinggal copy paste, masukin di sini. Itulah yang menjadi indikator kinerja jabatan. Artinya itu tadi kenapa pentingnya persiapan dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum melakukan atau mengisi standar kompetensi jabatan dari jabatan sekretaris bidang sampai dengan jabatan eselon 4-nya ya, pengawasnya yang masih ada di perangkat daerah Bapak Ibu. Oke, sekarang ke ini Kabak ambil sekretaris, bukan sekretaris damkar. Urusannya tuh bukan bidang kepegawaian, jadi urusannya damkar itu apa ya? Ketentraman ketertiban umum ya, kalau nggak salah ya. Ganti langsung ketentraman ketertiban umum. Ketentraman ketertiban umum dia sama
Pol PP ya, urusan ya. Oke, sini sama Bapak Ibu. Intisar jabatan ambil dari anjak ABK-nya, turun ke bawah, terus. Isinya sama ya. Nah teknis ini saya nggak paham. Kalau misalnya ada Permendagri tentang kamus kompetensi teknis pemadam kebakaran, silahkan di-download dan dimasukkan aja di sini. Boleh. Tapi kalau nggak ada, dikosongkan aja daripada Bapak Ibu pusing. Ya. Masuk ke persyaratan sama seperti tadi. Ini juga ngambilnya dari anjak ABK, terus naik lagi ke atas. Nah, stop kan tutup. Habis oke sampai di sini. Untuk indikator kinerja karena saya nggak pegang PK, jadi saya nggak isikan. Nanti silakan diisikan masing-masing perangkat daerah Bapak Ibu ya. Lanjut ke contoh Kabit BKPSDM. Standarnya Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi, tinggal isi yang bagian ini aja ya. Ini juga saya ambil dari anjak Kabit Formus. Terus ke bawah, nanti di kompetensi teknis stop. Kompetensi teknis di atas. Oke, lagi di atasnya. Terus. Oh, yang tadi saya contohkan itu tidak terisi ya Bapak Ibu ya, kompetensi teknisnya ya. Nah ini ada kompetensi teknisnya. Untuk di bidang format itu ini saya contohkan baru satu, yaitu di penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN. Karena itu terkait dengan bidang tugasnya Kabit Format. Untuk levelnya itu sama seperti yang di atas. Dia level 3 karena dia administrator. Ini sudah ada ketentuannya, kita cuma ketik ulang aja. Buka per KBKM, kalau nggak ada di situ, browsing di Google, fokus kompetensi kepegawaian itu keluar. Buka Google aja kalau nggak. Kamus kompetensi teknis bidang kepegawaian. Nah ini sudah enak nih BKPSDM. Untuk kamus kompetensi teknis bidang yang lain, nanti silakan Bapak Ibu browsing sendiri. Kalau ada silakan digunakan. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan untuk ada, kosongkan. Tapi jangan juga gara-gara saya bilang tidak dipaksakan, ibu Bapak Ibu nggak mau nyari. Jangan, tetap nyari. Itu kan cuma browsing aja. Kata kuncinya itu tinggal masukkan kamus kompetensi teknis bidang apa. Misalnya bidang sosial, bidang ketenagakerjaan, bidang apa yang lain ya. Kalau ada silakan digunakan untuk diisi, disesuaikan dengan jabatan yang akan kita susun nantinya. Turun ke bawah, lanjut. Biar lihat di lampiran. Ini masuknya di mana? Silakan disesuaikan di nama jabatannya. Ambil terus ke bawah nih. Ambil sesuai levelnya. Tadi kita cuma bermain di level 3 dan level 2. Level 1 ini staff, level 2 ini kasubag, level 3 ini administrator, level 4 ini JPTP kalau nggak salah. Jadi jangan ambil yang lain, sudah ada level-levelnya ya Bapak Ibu ya. Oke, singkat. Masuk lagi ke SKJ bidang tadi. Yang bidang. Kita besar aja. Oke. Nah, ini saya ambil salah satu contohnya itu untuk bidang formula apa tadi? Formasi dan mutasi ya. Itu tentang penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN, benar? Salah satu tugasnya ini. Nah, diambil yang level 3. Tinggal diketik ulang aja. Lanjut ke bawah. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang memang diperlukan. Terlalu atas persyaratan jabatan. Ini hanya salah satu aja. Karena saya ngetik sendiri nih. Capek saya ngetiknya. Contohin aja ya. Oke. Nah, di persyaratan jabatan sama seperti tadi, ambil dari anjak. Nah, ini diklat-diklat apa yang memang dibutuhkan silakan diisi. Terus ke bawah. Lagi. Nah, yang belum terisi ini indikator kinerjanya karena saya nggak pegang. Untuk kabin minimal pangkatnya 3D ya Bapak Ibu ya. Untuk sekretaris 4A, untuk kabin 3D, untuk jabatan pengawas 3B.
Indikator kinerja nanti silakan diisi. Lanjut kita masuk ke formulir yang pengawas. Setelah ini baru kita jabatan yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Sebenarnya cuma itu Bapak Ibu. Berarti kalau kita hitung satu perangkat daerah Bapak Ibu ini paling tidak harus membuat sekitar kurang dari 10 jabatan sebenarnya, ya. Untuk yang catatan yang jabatan pengawasnya tinggal 1 atau 2, kan sekretaris tambah bidang. Ya, kecuali Pol PP, Dishub yang masih lengkap, Damkar juga masih ada. Pendidikan keuangan, ya, yang masih agak lumayan banyak. Ya, setidaknya di bawah 15. Ya, di bawah 15 jabatan sepertinya Bapak Ibu. Dan saya rasa kemarin saya dalam 1 jam bisa menyelesaikan 6 jabatan. Kalau cuma 15 jabatan itu nggak nyampe setengah hari. 2 jam sampai 3 jam Bapak Ibu selesai menyelesaikan menyusun dokumen standar kompetensi jabatan dengan catatan seluruh dokumen yang dibutuhkan itu tersedia. Artinya menghitungnya setelah dokumennya siap semua, tak, mulai mengerjakan punya sekretaris atau punya yang eselon 3A, itu baru dihitung waktunya. Tapi dokumennya siap dulu semuanya. Oh, ini dia ibunya baru datang. Silahkan masuk. Untuk standar kompetensi itu kalau di UPD kan sampai dengan pengawas. Terus kita ini ada jabatan UPT kan, UPT itu eselon 4. Itu bagaimana? Harus nyusun kompetensi juga apa gimana? Ya. Oke, mungkin langsung dijawab. Oke, jadi seluruh jabatan tadi jabatannya kita menyusun jabatan dari awal saya sampaikan, kita menyusun jabatan standar kompetensi jabatan administrator dan pengawas. Jadi semua jabatan administrator dan pengawas tanpa terkecuali termasuk UPTD yang masih ada strukturalnya. Jadi tidak, kalau perangkat daerah yang punya UPT silakan, atau UPT juga dikeluarkan. Itu kan sama, tinggal ganti namanya aja seperti itu. Sama kayak bikin anjak yang kemarin, ya. Ini tuh. Belum pernah ada yang ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Tidak masalah. tidak masalah karena itu terkait dengan anggaran juga Bapak Ibu. Bisa Ibu Eli tanyakan sama Ibu Isa. Ya. Terus yang terkait dengan eselon 3 poin B untuk pengalaman kerja itu Motivasi aja. Untuk eselon 3, baik itu kabit ataupun eselon 3A, motivasi aja. Yang tadi aja. 3 tahun berpengalaman di jabatan pengawas atau JF sertifikat. Ikutin itu aja, copy paste aja. Nggak usah dipikirkan itu Bu Eri, karena kita kan lagi bikin standar. Ya. Jadi jangan dipikirkan yang ini belum ini. Seperti itulah alurnya. Harusnya seperti itu seharusnya kita bikin pedoman yang seharusnya, rambu-rambu yang seharusnya. Ya, memang seperti itu. Kalau untuk pengawas, tanya ke BKPSDM. Itu tadi minimal berapa tahun pelaksana, itu sepertinya ada aturan yang tersendiri gitu untuk duduk di jabatan pengawas. Kalau tidak salah 4 tahun atau 5 tahun gitu, setelah dia pelaksana.